Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, dan menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di antara kita yang masih sakit atau keluarga kita diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah sembuh nanti semakin taat dan istiqomah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan juga yang lagi banyak masalah, mudah-mudahan dimudahkan permasalahannya untuk diselesaikan oleh Allah. Mudah-mudahan juga yang masih punya hutang, hutangnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa terselesaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita masih di masalah tasbih. Tasbih ini adalah maksud daripada firman Allah, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Jadi perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat, perkataan yang teguh, yang dimana bahwasanya wa tasbitu fi arbati ahwalin. Jadi tasbih ini ada di 4 kondisi, 4 keadaan. Ahaduha indal maut. Yang pertama, tasbih itu di saat kematian. Nah, makanya orang yang ikhlas beramal karena Allah, dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah, maka saat kematiannya ini akan diberikan tasbih oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga kematiannya mudah. Kematiannya membawa iman. Dan di sana dihibur oleh malaikat yang datang kepadanya. Dihibur dengan kegembiraan sorga, kenikmatan sorga, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditampakkan juga bagaimana tempatnya di dalam sorga. Nah, sehingga saat seseorang dalam kematian ini mendapatkan tasbih, ya, maka orang yang semacam ini kematiannya adalah merupakan kematian yang diharapkan. Sehingga apa? Sehingga orang yang semacam ini nanti hidupnya bahagia akhiratnya, ya. Jadi tasbih di saat kematian. Kenapa? Karena saat kematian ini godaannya sangat luar biasa. Apalagi setan iblis ini usahanya berbagai macam. Yang penting jangan sampai orang ini mati bawa iman. Coba bayangkan, dari muda udah digoda terus tiap hari, tiba-tibanya mati bawa iman, kan kecewa ini iblis. Makanya berbagai macam godaannya. Di saat seseorang itu sakaratul maut, maka berbagai macam cara datang iblis kepadanya. Dengan berbagai macam rupa menawarkan, macam-macam ditawarkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya imannya hilang.
supaya enggak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan daripada iblis. Lah makanya di saat sakaratul maut itu, malaikat maut yang mau mencabut nyawa seseorang, ini sebagai riwayat menceritakan bahwasanya mampir ke masjid dulu. Nanya kepada masjid, kenal nggak kamu sama orang itu? Oh kenal. Dia mah orangnya baik, ahli masjid, ahli zikir, istiqomah di taklim, hati-hati kalau nyebut dia. Makanya teman yang biasanya di masjid daripada bangsa malaikat, temannya sholat berjamaah, temannya zikir, temannya taklim, maka semuanya berbondong-bondong menemani daripada malaikat maut menuju rumah si fulan tadi. Setelah nyampe sana, maka setan diusir, iblis yang menggoda diusir. Sehingga apa? Orang yang semacam ini menghembuskan napasnya terakhir dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa setan diusir oleh para malaikat? Dan malaikat membela benar-benar jangan sampai setan ada kesempatan menggelincirkan. Ini bagi orang yang banyak temannya di masjid, yang dari bangsa malaikat. Yang apes itu Pak, nggak punya teman malaikat, temannya banyak setan, main ribet banget urusan nih. Kenapa? Karena nggak ada yang bela nanti. Makanya di saat malaikat mau datang ke masjid, kamu kenal nggak sama orang itu? Oh saya nggak kenal. Rumahnya sih katanya dekat dengan masjid, tapi nggak pernah tuh ke sini. Sehingga nggak ada malaikat yang datang membela daripada yang namanya godaan iblis. Dibiarkan saja. Sehingga apa? Sehingga udah ngap-ngapan gak mikirkan bagaimana imannya. Yang dipikirkan bagaimana hartanya, yang dipikirkan bagaimana anaknya, macam-macam, tapi gak pernah terpikirkan tentang bagaimana iman yang ada di dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga kalau orang yang semacam ini, maka malaikat Israel, malaikat maut, datangnya dengan wajah yang serem, dengan muka yang hitam, bau yang busuk, dengan sangat menakutkan. Dan di saat rohnya sudah di tenggorokan, maka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di dalam neraka. Maka semakin bingung, toleh kiri, toleh kanan, dalam keadaan kebingungan. Dia mau lari nggak bisa lari. Orang sekelilingnya pun juga nggak merasakan apa yang sedang terjadi pada dia. Kenapa? Karena ini sudah sifatnya gaib. Jadi kebingungan dia, mau lari nggak bisa lari, mau lari kemana coba? Itu rohnya sudah buat mainan oleh malaikat Israel. Lah makanya sebelum terjadi hal yang demikian itu, marilah sama-sama kita jaga perintah Allah. Kita jaga sholat berjamaah, kita jaga majelis taklim. Karena Pak majelis taklim ini, malaikat itu bersaf-saf sampai arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya teman-temannya dipanggil, cuman kita nggak ngelihat saja. Karena sifatnya gaib, malaikat bersaf-saf sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, menyertai orang yang lagi taklim, menyertai orang yang lagi zikir. Dan itu semuanya teman. Kan kita enak kalau teman malaikat kan adem, Mbak. Beda kalau yang namanya setan, wah beda, panas banget itu bawaannya. Maka perlunya kita selalu istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah Pak, jangan semau kita. Ibadah itu sudah ada contohnya. Jadi kalau semau kita, nanti nggak sampai kita ke tujuan. Supaya kita sampai ke tujuan, ikut contohnya. Siapa yang kita contoh? Yang kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang utusan Allah. Sehingga apapun yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah ridho. Makanya dalam hal sholat saja, kalau sholat fardu berjamaah, Pak.
Jangan sampai sholat sendirian di rumah. Karena sehebat apapun kita, kalau kita sholatnya sendirian di rumah, kagak ada jaminan tuh. Satu aja belum tentu dapat. Tapi kalau kita berjamaah 27, belum lagi senyum para saudara sedekah, belum lagi jabat tangan berguguran, satu langkah dinaikkan derajat, satu langkah diampunin dosa. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang menjaga daripada sholat berjamaah. Ya. Tapi kalau kita nggak sholat berjamaah, maka hal yang semacam itu tidak akan diberikan. Ya, ya memang kan kadang-kadang orang untuk menghindar daripada sholat berjamaah kan macam-macam alasannya, Pak. Ah, itu kan sunnah. Ah, itu kan fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang melakukan, maka saya nggak dosa. Kenapa? Fardu kifayah. Emang. Cuman yang jadi permasalahan kalau kita nggak melakukan, kita nggak mendapatkan keuntungan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, itu memang sunnah memang. Walaupun sunnah, kita kalau nggak melakukan, maka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita jaga daripada sholat berjamaah, karena itu nanti akan memudahkan kita dan akan Allah berikan tasbit indal mauti, di saat kematian kita. Wasani fil qabri hatta yujiba bila khaufin. Tasbit yang kedua adalah dalam kubur, sehingga bisa menjawab pertanyaan bila khaufin, dengan tanpa takut. Inilah hebatnya orang beriman, menjawab pertanyaan dalam kubur tanpa adanya rasa takut. Kenapa? Karena yang namanya orang beriman yakin, saya makhluk, malaikat makhluk. Malaikat Munkar Nakir adalah makhluk yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada setiap mayat yang baru datang ke kuburan. Dengan tasbih daripada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap menjawab pertanyaan tidak ada yang namanya rasa takut, tidak ada yang namanya rasa khawatir. Kenapa? Karena dia merasakan walaupun malaikat itu adalah makhluk yang sama-sama tidak mampu berbuat apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jawab pertanyaan lancar. Ditanya siapa Tuhanmu, lancar jawab. Ditanya matakul bihadzal rajul, lancar dia jawab. Semuanya lancar dia jawab. Tapi di saat orang yang tidak bisa menjawab, maka dalam ketakutan, ya, orang yang tidak ada bekal iman amal soleh yang bagus, masuk kubur dalam keadaan ketakutan. Ditanya malaikat takut, kagak bisa jawab. Ditanya marabbuka, kagak bisa jawab. Kenapa? Selama di dunia cuek sama Allah. Dan selama di dunia cuek sama Allah. Dipanggil oleh Allah, jangankan datang, noleh aja enggak, Pak. Ini ada orang yang semacam ini, cuek sama Allah. Jadi dipanggil Allah, jangankan datang, noleh aja enggak. Ini kan cuek banget sama Allah. Coba deh, misalnya ada seorang karyawan dipanggil bosnya, jangankan datang, noleh aja enggak. Ya mungkin sekali dimaklumin dah, barangkali kagak dengar atau macam-macam. Tapi kalau setiap dipanggil selalu tidak datang, cuek kepada bosnya, maka orang yang semacam ini enggak lama akan dipecat dengan cara enggak hormat oleh bosnya tadi. Kenapa? Dipanggil kagak pernah datang. Ini. Makanya panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, ya. Ini panggilan ini ada yang memang kita dengan berbagai macam alasan nggak datang, ada. Ada juga yang panggilan itu kita harus datang, dipaksa datang. Maka yang pertama kan panggilan sholat, azan, panggilan sholat itu Allah yang panggil. Makanya kalau orang beriman mudah dia datang. Kalau dia imannya lemah atau bahkan ragu-ragu nggak beriman, nggak datang, dia dicuekin Allah. Yang kedua panggilan haji.
Makanya saat seseorang sudah mikot haji atau umroh, maka di sana labbaik Allahumma labbaik. Jadi datang menemui dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang haji merupakan tamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, panggilan mati, Pak. Kalau sudah panggilan mati ini udah kagak ada alasan dah. Ya. Makanya kan kalau disiarin dari masjid bahwasanya si fulan telah dipanggil oleh Allah menuju rahmat Allah, itu sudah nggak ada alasan, Pak, harus datang tuh. Ya. Mau datang nggak mau dipaksa untuk datang kepada Allah. Nah makanya sebelum datang panggilan yang ketiga ini, maka panggilan yang pertama, panggilan yang kedua, maka kita usahakan selalu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan ridho dalam kehidupan kita. Jadi panggilan Allah ya. Sehingga dengan panggilan Allah tadi, maka kita akan mudah menjawab daripada yang namanya pertanyaan kubur. Ya. Karena kalau sudah bisa menjawab pertanyaan kubur, maka kubur ini seperti taman daripada taman surga. Makanya ada seruan, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Kalau sudah pengantin baru yang tidur, Pak, enak banget tuh. Ya. Walaupun sudah tua tapi pengantin baru enak banget tidurnya. Ya. Perasaan baru sholat isya. Sebentar lagi udah adzan subuh. Kagak terasa itu, Pak. Itulah tidurnya pengantin baru. Lah orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur, tidurnya juga seperti tidurnya pengantin baru. Enggak lama tiba-tiba udah kiamat. Makanya doa orang yang beriman ini apabila bisa menjawab pertanyaan kubur, Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabbi segera tunaikan, segera datangkan hari kiamat. Kenapa? Tujuannya adalah agar supaya segera bertemu dengan keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu indal hisab. Tasbit yang ketiga di saat hisab. Kenapa? Karena setiap kita, Pak, itu besok akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita perbuat ada tanggung jawabnya. Jadi apa yang kita lakukan bertanggung jawab. Apa yang kita ucapkan ada tanggung jawabnya. Makanya kalau kita ngomong juga jangan asal sembarangan. Apalagi sampai jatuhnya fitnah, memfitnah orang lain. Atau kalau sekarang hoax lah ya, jangan sembarangan. Kenapa? Karena setiap ucapan besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita ngerasain orang, maka besok diminta pertanggungjawab. Makanya kalau kita pernah ngerasain orang, Pak, kita segera minta maaflah sama orangnya dah. Ya itu enak kalau istilahnya yang kita rasain itu dekat dengan kita, enak, Pak. Lah kalau sampai yang kita rasain itu orang yang susah kita temuin, kan repot urusan. Coba dah. Tiap hari kita ngerasain orang yang orang itu susah kita temuin atau jauh dari kita, kan repot itu urusannya. Ya. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita usahakan ya, kita selalu belajar bicara yang baik-baik. Kalau nggak baik, lebih baik diam, kita berzikir. Hindarkan daripada ucapan-ucapan yang sekiranya menyakitkan orang atau mencari tajassus ya, mencari kesalahan-kesalahan orang. Kenapa? Karena yang namanya orang, Pak, dicari salahnya pasti ada. Kenapa? Nggak ada orang yang sempurna. Makanya seandainya kita dapat berita di TV misalnya kan, ada berita TV sih anu gini aib semuanya itu kan, maka jangan sampai kita sampaikan kepada orang lain. Seandainya orang lain itu tahu, maka usahakan taunya jangan sampai dari kita. Kenapa? Karena kalau orang taunya dari kita, nanti yang lain nyebarin kepada 10 orang, 10 orang nyebarin kepada 20 orang, 20 orang nyebarin kepada 100 orang,
sampai ribuan orang, sehingga kita itu mendapat dosanya daripada mereka-mereka yang nyebarin tadi. Ya, makanya kalau kita dapat berita, nggak usah kita sampaikan. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah kecuali kalau memang itu kita niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, kita mencegah daripada kemungkaran, silakan. Atau bahkan misalnya ada seseorang punya aib, kita dijadikan saksi di pengadilan di depan hakim, dan saat itu kita boleh mengatakan yang sejujurnya. Tapi kalau dalam keadaan masyarakat biasa, kita lagi santai, gak usahlah kita suka nyebar-nyebarin daripada aib orang lain. Supaya apa? Supaya aib kita pun dijaga oleh Allah. Karena di saat kita suka nyebarin aib orang lain, maka suatu saat aib kita pun akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi indal hisab, ya. Jadi di saat hisab ini tasbih diberikan oleh Allah, sehingga hisabnya mudah. Dihisab tentang kelakuannya mudah. Dihisab ilmunya mudah dengan jawab. Dihisab hartanya mudah juga dengan jawab. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah dihisab ini lolos, maka harapan besar sorga itu di tangan. Yang ketiga, warrabi'u inda sirati hatta yamurru kal barqil khatif. Yang keempat, tasbih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat melintasi sirat, jembatan yang membentang di antara neraka. Lah orang yang mendapatkan tasbih daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia murru kal barqil khatib, lewat jembatan sebagaimana kilat yang menyambar. Kilat itu kan cahaya, Pak. Berarti jalannya seperti kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kan sangat luar biasa. Sehingga kalau melintasi sirat secepat cahaya, nggak lama nyampe di sorga. Karena gini Pak, di dalam keterangan Duratun Nasin itu, di saat para lelakinya, suami-suaminya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sampai babak belur, itu para istrinya yang solehah itu sudah menunggu di sorga, Pak. Jadi sebuah rumah di sorga yang sudah tersedia kamar-kamar dengan dipan-dipan yang indah. Kalau bahasa kita sudah nunggu di depan rumah, Pak. Mana suami saya ini? Kira-kira nyampe ke sorga atau nyempul ke neraka dengan perasaan was-was? Coba bayangkan. Dan istri-istrinya itu dijadikan ratu bidadari oleh Allah. Sehingga sambil nunggu di depan rumah di sorga, maka di jantungnya itu ada tulisan nama suaminya. Misalnya si fulan, mana si fulan itu? Ada si fulan tulisannya itu. Itulah keutamaan wanita yang solehah. Makanya wanita solehah itu sangat mudah masuk surga, cuman ternyata kebanyakan di neraka. Jadi kalau wanita surga, wanita solehah itu suaminya masih dihisab, sudah ada di surga nunggu. Sudah semuanya dipersiapkan untuk menyambut kedatangan suaminya. Di saat suaminya lolos melintas sirat dan dia sampai ke pelataran, ke halaman, maka di situ langsung berpelukan, melepas daripada kerinduan yang selama ini terpisahkan. Karena di saat siratal mustaqim besok, melintas sirat itu dengan berbagai macam kondisi. Makanya yang paling hebat itu seperti kilat menyambar. Ada juga yang kecepatan pesawat ibaratnya. Ada juga yang kecepatan mobil. Ada juga yang kecepatan jalan kaki. Ada juga yang merangkak. Ada juga yang baru saja lewat, udah kecebur ke dalam neraka. Nah ini tergantung bagaimana amalan kita di dunia ini. Nah, makanya amalan kita di dunia ini menentukan sekali bagaimana nasib kita di akhirat kelak. Ya, makanya kita berharap bagaimana kita besok melintas sirat ini, yaitu seperti kilat yang menyambar dan langsung sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena Shiratal Mustaqim itu Pak, dalam satu riwayat itu perjalanan 1500 tahun. Jadi yang menanjak 500 tahun, menurun 500 tahun, rata 500 tahun. Makanya di antara ada perjalanan saat menanjak kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat menurun kita baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Saat datar kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saat berbelok-belok itu jalan kita baca La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Hendaklah kita laksanakan, kita praktekkan mulai kita sekarang di dunia. Nah, kelak kalau sudah nyampe akhirat kita tinggal hasilnya, Pak. Kan? Makanya harapan kita semuanya lewat sirat secepat kilat. Nah, tapi kita bisa seperti itu, makanya usahanya dari sekarang. Di antaranya orang yang bisa lewat secepat kilat itu, yaitu orang yang menjaga sholat berjamaah. Itu di antaranya, ya. Yang bisa lewat secepat kilat adalah orang yang menjaga sholat berjamaah. Yang namanya orang menjaga, Pak, dijaga benar-benar. Kecuali udzur syara, karena kondisi sakit atau ketakutan, boleh tinggalkan berjamaah. Tapi kalau yang lain itu tidak pernah meninggalkan berjamaah. Bahkan kerja pun kerja tinggal sementara untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dagang pun tinggal sementara untuk melaksanakan sholat berjamaah. Cucu nangis tinggalkan sementara untuk sholat berjamaah. Kalau orang yang sudah menjaga sholat berjamaah dengan istiqomah sholat berjamaah, harapan besar akan diberikan tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melintas sirat secepat kilat, ya, sehingga nanti segera berkumpul dengan keluarganya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang sebenarnya, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Karena yang namanya kehidupan dunia, Pak, itu sifatnya semu. Kebahagiaan di dunia sifatnya semu. Semuanya sementara. Tapi yang nyata, yang benar-benar kehidupan itu adalah kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana udah kagak ada, Pak, kerja, nggak ada orang nguli, nggak ada orang ke kantor, nggak ada lagi orang dagang ke pasar. Kenapa? Karena semua keperluan sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen apel, apel datang. Datangnya apel sekalian dengan pohonnya. Akarnya di atas, buahnya di bawah. Petik satu apel, tumbuh lagi apel yang lain. Makan apel, semakin dimakan semakin enak. Bahkan ibaratnya habis satu truk sendirian masih juga terasa enak. Itulah di sorga. Tapi kalau di dunia, Pak, sedoyan-doyannya apel, satu masih enak, dua masih enak, tiga, empat, lima bisa muntah itu, Pak. Artinya apa? Artinya yang namanya makanan di dunia ini semakin dimakan semakin tidak enak. Kalau makanan di surga semakin dimakan semakin enak. Istri di surga semakin hari semakin cantik. Walaupun sekarang sudah nenek-nenek misalnya, jangan khawatir. Besok nyampe surga mudah lagi. Setiap hari semakin cantik. Bahkan suaminya keluar dari pasar gitu, jalan-jalan gitu kan, pulang-pulang ternyata istrinya kelihatan semakin cantik. Suaminya kelihatan semakin ganteng juga. Itulah kehidupan surga. Sehingga kehidupan surga itu kehidupan yang tidak membosankan. Kalau kehidupan dunia ini kehidupan yang membosankan. Coba dah, walaupun kamar kita bagus, tiap hari di kamar melulu bosan, Pak. Coba dah, ya. Mentang-mentang tempat tidur kita enak, kita tidur bosan. Itu kehidupan dunia tuh. Tapi kalau kehidupan di surga kagak ada bosannya, ya kan? Walaupun istilahnya tidur melulu kagak ada bosannya.
Kenapa? Nikmat semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala, usahanya kita di dunia. Kita belajar taat kepada Allah, kita belajar menjaga ibadah kepada Allah. Kita jaga hadir majelis taklim. Kenapa? Karena majelis taklim ini taman dari taman surga. Termasuk sarana pengampunan dosa. Makanya kalau majelis taklim, Pak, ditutup dengan kifarat majelis, kata malaikat, kumu maghfuran lakum, berdiri kalian karena dosa-dosa kalian sudah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya duduk majelis taklim, walaupun sambil ngantuk, Pak, sambil tidur, pahalanya tetap dapat. Cuman kepahaman yang beda. Yang namanya orang ngantuk kan kadang-kadang dengernya pun itu kan samar-samar. Yang dikatakan bahwasanya mencuri salam itu halal karena dia remeng-remeng, dikirain mencuri ayam itu halal. Kenapa? Remeng-remeng itu dengernya, pahala tetap dapat. Ya, cuman kepahaman yang beda. Ya contoh gini aja lah, misalnya kita kenduri, Pak. Kita kenduri, datang, udah kita tidur di pojokan dah sambil ngorok lagi. Bangun-bangun, besek udah apa itu berkat udah keluar. Yang tidur sama nggak tidur bagiannya sama. Ya. Nggak mungkin tuan rumah, bapak tadi kan tidur separuh aja, ya nggak ada, Pak. Sama. Ya. Di sini perlunya kita duduk majelis taklim. Walaupun misalnya capek nggak, udah di pojok aja lah, tidur nggak apa-apa dah. Pahala tetap dapat. Dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah salah satu sarana ya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu istiqomah, Pak. Ya. Istiqomah sampai kapan? Istiqomah sampai akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Harapannya adalah bagaimana kita dikubur. Taman dari taman surga, mudah menjawab pertanyaan kubur. Dihisab, mudah kita menjawab pertanyaan. Lewat sirat seperti kilat yang akhirnya kita bertemu dengan istri kita, bertemu dengan anak kita, berkumpul dengan teman-teman dan keluarga kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, ya. Makanya yang namanya urusan dunia, Pak, suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Kita orang kaya suatu saat pasti akan tinggalkan dunia. Makanya, Pak, kalau kita meninggal jangan meninggalkan warisan banyak-banyak. Kenapa? Nanti kalau anak kita itu nggak paham agama nyiksa kita, Pak. Udah tinggalkan sedikit aja dah. Perbanyak sedekah, perbanyak bangun masjid, pesantren, bantu yang kira-kira teman yang lagi susah, banyak utang, bantu. Misalnya ada teman nggak bisa bayar kontrakan, bantu. Itulah harta kita sebenarnya itu. Ada saudara atau teman motor mau ditarik karena 3 bulan, bantu, Pak, bayarin aja. Itulah harta kita yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak kita tinggalkan, nanti akhirnya hisabnya berat dan itu bisa membahayakan kita sendiri. Memang kita perasaan pelit itu ada. Jadi bagaimana kita bisa menghilangkan daripada perasaan medit, perasaan bakhil, harus kita hilangkan. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, maka nanti kita sendiri yang akan menyesal. Ya, kenapa hisabnya berat? Memang kadang-kadang orang kan, ya itu kan yang carikan saya, iya. Cuman kalau yang namanya harta itu, kalau halal itu dihisab, kalau haram itu diazab. Itulah harta. Lah makanya kalau kita mau berpikir yang cerdas, makanya harta yang ada dalam diri kita itu bagaimana kita kirim ke akhirat duluan. Misalnya kita punya 10 miliar, 5 miliar kita kirim duluan dah. Itulah harta kita yang sebenarnya. Harta kita yang akan menolong kita kelak. Nah, tapi kalau kita biarkan, ya, sampai akhirnya kita meninggal dunia, anak-anak kita nggak paham agama,
bisa juga kuburan belum kering udah jadi rebutan, udah pakai pukul-pukulan, udah pakai pengadilan meja hijau, ya, dan lain sebagainya. Atau bahkan setelah dapat warisan dibuat maksiat macam-macam, itu kan nyiksa orang tuanya itu. Nah, makanya kalau kita sebagai orang beriman, kita kirim dulu ke akhirat. Anak bagaimana kita kasih juga anak. Cuman yang utama bagaimana harta kita itu kita kirim ke akhirat, sehingga itulah apa itu harta kita yang sebenarnya. Ya contoh aja gini Pak, misalnya ada orang merantau. Di perantauan itu hartanya banyak, kita dikirim dulu kampung. Di kampung bangun rumah, beli ini, beli itu, fasilitas semuanya ada. Suatu saat pulang kampung, enak pulang kampung. Kenapa? Fasilitas semuanya ada. Yang ribet urusan itu di perantauan, dia hura-hura, udah gak mikirin apalah. Ya, dia pelit pulang, aduh ngirim kampung juga enggak. Lah suatu saat kalau dia pulang kampung, di kampung kagak punya rumah, di kampung gak punya apa-apa. Lah iya Pak, kalau masuk kampung dunia masih enak, ya. Kita kagak punya rumah, pulang dari keponakan masih ada rumah keponakan. Saudara masih ada itu saudara. Makan ya dikasihlah di kampung oleh saudara kalau kita pulang kampung. Yang sangat kita khawatirkan ini kalau sampai kita pulangnya ke kampung akhirat. Ya. Kita pulang ke kampung akhirat, bekal kita apa itu dikit kagak cukup, itulah yang suatu saat kita akan menderita untuk selama-lamanya. Lah makanya mulai kita hidup di dunia ini kita belajar ya bagaimana agar supaya kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat kelak kita menjadi penduduk sorga yang bahagia untuk selama-lamanya. Karena kalau sampai kita meleset, maka ditakutkan kita ke neraka Pak. Kalau sudah ke neraka, kita apa yang bisa kita buat? Nggak bisa buat apa-apa udah, ya kan? Kan kadang-kadang ada orang konyol gini Pak, kalau mati mah nggak enak, semua orang pada balik gitu kan. Itu kagak ada yang balik itu. Kan konyol kadang-kadang pertanyaan seperti itu. Contohnya orang gini ya Pak, orang ditahan dan di penjara, kenapa nggak balik aja kan, gak enak kan? Karena kagak bisa, gitu kan? Begitu juga orang sudah dikubur, kenapa nggak balik? Maka nggak bisa, itu kan? Kalau bisa bikin balik. Makanya pesannya salahnya Rabbana absorna wassamina farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Jadi sudah melihat, sudah mendengar, yakin dengan janji Allah, maka minta dikembalikan kepada Allah ke dunia untuk beramal soleh. Nah, makanya keyakinan yang semacam itu keyakinan yang sudah tidak ada artinya. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita sehingga semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan anak cucu kita dijaga oleh Allah menjadi anak soleh dan solehah. Dan akhirnya kita bisa berkumpul di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dalam surga untuk selama-lamanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.